Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di Septia Wiwi Channels sebagai media pembelajaran pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Ini adalah video pembelajaran pertama untuk aspek yang kedua, yaitu aspek akidah atau keimanan, di mana materinya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya kita akan membahas Al-Asma'ul Husna atau yang biasa disingkat dengan Asma'ul Husna. Sebelum kita membahas Asma'ul Husna, kita mau bahas zikir dulu nih. Apakah zikir menjadi rutinitas harianmu? Sebenarnya apa sih zikir itu? Zikir itu sebenarnya adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjadi semakin dekat dengannya karena kita selalu mengingatnya. Mengingat segala rahmat dan karunia yang dianugerahkannya kepada kita. Kita menjadi semakin bersyukur dan bersikap tawadu atau rendah hati. Karena kita sadar bahwa tidak ada daya dan upaya selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita nggak punya apa-apa, nggak ada kuasa sama sekali. Sebuah ungkapan berbahasa Arab mengatakan al-insanu mahalul khoto' wa nisyan, yang berarti manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ya, memang hal yang lumrah ketika kita melakukan kesalahan dan melupakan sesuatu. Tetapi jangan sampai lupa kita jadikan alasan untuk selalu berbuat kesalahan. Sejalan dengan sebuah hadis Rasulullah SAW yang mengatakan kullu bani adama khoto'un wa khairul khoto'ina tawwabun, yang berarti setiap keturunan Adam pasti berbuat salah dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah orang yang bertaubat. Al-Asma'ul Husna berasal dari dua kata berbahasa Arab, yaitu asma dan husna. Asma yang berarti nama dan husna yang berarti baik atau indah. Jadi Al-Asma'ul Husna berarti nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asma'ul Husna ini terdapat di dalam Quran Surah Taha surah ke-20 ayat 8. Langsung saja kita simak pembacaannya. Dan jangan lupa untuk selalu memperhatikan bagaimana cara membaca yang benar dan tepat. Dan perhatikan juga makna yang terkandung di dalam ayat tersebut yang bisa kalian lihat pada terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna. Selain terdapat dalam Quran Surah Taha surah ke-20 ayat 8, Asma'ul Husna ini juga terdapat di dalam Quran Surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 180. Langsung saja kita simak pembacaannya dan pahami bersama maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون
kedua ayat tersebut udah jelas banget bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa yang memiliki Asmaul Husna. Asmaul Husna ini secara keseluruhan berjumlah 99. Tapi yang akan kita pelajari hanya ada 7 Asmaul Husna, yaitu Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Kita akan belajar makna, dalil, dan contoh perilaku yang berlandaskan Asmaul Husna tersebut. Number 1. Asmaul Husna yang pertama adalah Al-Karim, yang secara bahasa berarti yang maha mulia, yang maha dermawan, dan yang maha pemurah. Secara istilah ini berarti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang maha mulia, maha dermawan, dan maha pemurah yang selalu memberikan rezeki dan anugerah kepada semua umatnya, baik yang beriman maupun yang tidak. Dalil tentang Al-Karim ini terdapat di dalam Quran Surah Al-Infitor, surah ke-82 ayat 6. Langsung saja kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi dapat kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang maha pemurah. Coba deh kita lihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan rezeki kepada umat manusia, tidak peduli dia beriman maupun tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun selalu membukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya bagi umatnya yang melakukan kesalahan dan ingin bertaubat. Contoh sikap perilaku yang menunjukkan keteladanan kepada Al-Karim bisa kita tunjukkan ketika kita berusaha menjadi seseorang yang dermawan. Misalnya dengan menyisihkan uang jajan untuk dimasukkan ke kotak amal. Kita juga bisa membantu teman yang sedang kesulitan. Memberikan jamuan kepada tamu yang sedang datang ke rumah juga termasuk sifat dermawan. Dan masih banyak kedermawanan lainnya, termasuk para public figure yang mengadakan giveaway di media sosial. Number 2. Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Mu'min. Al-Mu'min ini asal katanya adalah Aminah,
yang berarti pembenaran, ketenangan hati, dan aman. Jadi, Al-Mu'min ini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha mengamankan dan Maha memberi rasa aman bagi seluruh umatnya. Langsung saja kita simak dalil tentang Al-Mu'min yang terdapat di dalam Quran Surah Al-An'am, Surah ke-6 ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Berdasarkan ayat tersebut dapat kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan rasa aman bagi kita. Dan sebagai bukti bahwa kita beriman kepada Al-Mu'min, kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan menjadi orang yang jujur dan selalu memberikan rasa aman kepada orang-orang di sekeliling kita. Bisa kita lakukan dengan menolong teman yang sedang dalam ketakutan atau bahaya, menyingkirkan gangguan di jalanan seperti sampah, paku, kayu, dan lain-lain, membantu anak kecil atau lansia yang ingin menyeberang jalan, dan masih banyak hal lain yang dapat kita lakukan. Ya, termasuk dengan selalu menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Number 3. Asmaul Husna yang ketiga adalah Al-Wakil, yaitu yang maha mewakili, maha pemelihara, dan maha melaksanakan. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memelihara dan mengurusi segala kebutuhan umatnya di dunia maupun di akhirat. Dalil tentang Al-Wakil ini dapat kita lihat pada Quran Surah Az-Zumar, Surah ke-39 ayat 62. Langsung saja kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Berdasarkan Quran Surah Az-Zumar, Surah ke-39 ayat 62 yang baru saja kita simak, bisa kita lihat nih, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang menciptakan dan memiliki segala sesuatu, dan Allah juga lah yang memeliharanya. Jadi sebenarnya kita nggak punya apa-apa. Segala sesuatu adalah milik Allah dan tentu saja akan kembali kepadanya. Bukti keimanan kita terhadap Al-Wakil dapat kita tunjukkan dengan selalu bertawakal kepadanya. Ingat ya, tawakal bukan pasrah. Pasrah itu kita nggak ngapa-ngapain, diem aja. Beda dengan tawakal, di mana kita selalu mengiringinya dengan usaha yang maksimal. Misalnya dengan berusaha menjadi pribadi yang mandiri, tidak merepotkan orang lain. Belajar dan bekerja dengan sungguh-sungguh, karena kita sadar nasib gak akan pernah berubah kalau bukan kita yang berusaha mengubahnya. Serta selalu bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala urusan kepadanya. Namun tetap diiringi dengan memberikan yang terbaik dalam setiap pelaksanaan tugas. Oke, kita udah belajar tentang Asmaul Husna secara umum dan 3 contoh Asmaul Husna. Untuk 4 Asmaul Husna lainnya akan kita bahas di video selanjutnya. Kalau kamu belum paham tentang Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, dan Al-Wakil, kamu bisa tonton ulang video ini atau tinggalkan pertanyaanmu di kolom komentar beserta kritik dan saran. Silahkan like dan share video ini ke teman-temanmu untuk bahan belajar bersama. Jangan lupa juga untuk subscribe dan klik icon loncengnya ya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.